kamu terjebak di longsoran salju, meludah bisa membantu. Begitu kamu berhenti bergerak, buat lubang kecil di sekitar wajah. Meludahlah ke lubang itu dan lihat arah gravitasinya, lalu buat jalan keluar dengan menggali ke arah yang berlawanan. Kalau kamu tiba-tiba melihat air laut surut begitu cepat dan dasar lautnya bisa terlihat dari pantai, segera peringatkan mereka yang ada di sekitarmu dan lari dari situ secepatnya. Saat garis air terlihat sangat jauh dari pantai, tandanya tsunami akan datang. Sudah jauh dari rumah, ban sepeda kempis, tak ada pompa pula. Sial sekali. Tapi tenang, untuk mengatasinya, sisipkan sebanyak mungkin rumput atau dedaunan ke ban secara melingkar. Dengan begini, kamu bisa mengayuhnya lagi untuk mencari bantuan. Apa kamu tahu trik memperbaiki ban kempis selain dipompa? Kalau kamu diserang rusa besar, cobalah bersembunyi di balik pohon. Hewan ini punya titik buta pada penglihatan periferal, sehingga tidak akan melihatmu. Kamu pun bisa lebih mudah melarikan diri. Kalau kamu dikejar beruang hitam, ingat, jangan punggungi hewan ini ataupun lari. Ini bisa membuatnya marah. Sebaiknya tiarap di tanah untuk melindungi organ-organmu, letakkan kedua tanganmu ke tengkuk untuk menjaga arteri, dan perlihatkan kalau kamu bukan ancaman. Selain itu, jangan memanjat pohon. Percuma saja, hewan ini pemanjat ulung. Kalau kamu melihat Yogi Bear, jangan terlihat seperti keranjang piknik ya. Beruang yang satu ini pasti akan mencurimu. Dalam pendaratan air darurat, jangan kembangkan jaket pelampungmu sebelum keluar dari pesawat. Nanti gerakmu harus dibantu, karena tubuhmu mengapung ke langit-langit kabin. Yang teraman, tarik napas dalam-dalam, lalu berenang keluar dari pesawat dengan jaket pelampung masih kempis. Setelah di luar, kamu baru bisa menarik tali pompanya. Semisal saat cuaca dingin, listrik atau pemanas di rumahmu mati. Untuk menghangatkan badan, carilah batu bata besar, pot tanah liat, dan lilin. Nyalakan lilin dan letakkan batu bata di sekelilingnya. Lalu tutupi lilin itu dengan pot dalam posisi terbalik di atas batu bata. Wah, ini dia pemanas buatan sendiri yang bisa menghangatkan seluruh ruangan. Kalau kamu terjebak saat kebakaran, selalu dekatkan tubuhmu ke permukaan tanah. Ancaman terbesarmu bukanlah api, tapi asap. Karena lebih ringan dari udara, asap akan naik. Jadi, kamu harus tetap ada di bawah agar tidak menghirupnya. Kalau kamu tiba-tiba terperangkap dalam arus pecah, jangan melawannya dan langsung menepi. Kalau begini, kamu akan cepat kelelahan. Berenanglah searah dengan tepi air sampai kamu keluar dari arus. Setelah itu, menepilah. Kalau kamu terjebak di es tipis dan tidak ada yang membantumu, tiarap dan bentangkan tangan serta kakimu. Kalau ada pemecah es, pakailah sebagai pegangan untuk kembali ke tempat aman. Kalau tidak ada, kamu perlu berguling ke arah semula kamu datang. Ini akan menyebarkan beban tubuhmu secara merata. Jika mobilmu mogok di tengah rel kereta api dan sebuah kereta api datang mendekat, tinggalkan kendaraanmu secepat mungkin. Setelah itu, berlarilah menjauhi rel tapi ke arah kereta yang datang. Kalau memilih arah yang sama dengan arah kereta, kamu akan berada di jalur serpihan bangkai mobilmu dan kamu harus menunduk untuk menghindari pecahan-pecahan besar yang berterbangan. 5. Gejala stroke bahang yang paling umum adalah mual dan pusing. Tapi bagaimana kamu bisa memastikan ini adalah stroke bahang biasa seperti yang terjadi? Begini, makanlah sesuatu yang manis seperti sebongkah gula atau permen. Jika makanan ini terasa menjijikan, segeralah cari pertolongan medis. Kamu sedang mengalami stroke bahang. 6. Bayangkan mobilmu mogok jauh dari pemukiman dan kamu tidak punya ponsel atau radio untuk memanggil pertolongan. Dalam hal ini, ban serep biasa bisa menyelamatkan nyawamu. Saat dibakar, ban akan mengeluarkan asap hitam tebal yang dapat dilihat dari jarak berkilo-kilometer jauhnya. Dan seseorang akan sangat mungkin melihat sinyal SOS-mu. Tapi ingat ini, jangan pernah berkeliaran terlalu jauh dari mobilmu. Seringkali, para penyelamat menemukan kendaraan lain yang ditinggalkan, sementara pengemudi yang meninggalkannya untuk mencari pertolongan justru tidak selamat. 7. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa petir tidak akan menyambar tempat yang sama 2 kali. Rupanya ini hanya salah kaprah.
kemungkinan sambaran petir kedua sangatlah tinggi. Itu sebabnya kamu harus menjauhi tempat yang telah tersambar petir. Pilihan yang paling aman adalah berbaring di bagian tanah yang cekung, karena petir cenderung menyambar tempat yang lebih tinggi. Singkirkan semua benda logam dan ponselmu. 3 atau 4 detik sebelum petir menyambar, kamu akan merasakan rasa logam di mulutmu dan rambutmu akan berdiri tegak. Segera duduk, rapatkan kaki, dan letakkan kedua tanganmu di atas lutut. 8. Kalau kamu curiga bahwa suatu benda mungkin telah teraliri listrik tapi harus mengeceknya, sentuhlah dengan punggung tanganmu. Dengan cara ini, bila kecurigaanmu benar, kamu akan tersengat listrik tapi akan mampu mengibaskan tangan kembali. Tapi kalau kamu menyentuh benda itu dengan telapak tanganmu, aliran listrik akan membuat tanganmu mengepal erat dan kamu tidak akan bisa menariknya lagi. 9. Kamu bisa membuat kesalahan fatal jika mengikuti salah kaprah yang sudah menyebar dengan mencoba mengisap bisa dari luka gigitan ular. Hal yang sama berlaku ketika membalut dan mengopres luka gigitan ular dengan sesuatu yang dingin atau membakarnya. Yang kamu harus lakukan adalah memberikan antihistamin kepada korban, menyuruhnya banyak minum, dan langsung membawanya ke rumah sakit. Jangan pernah sentuh area di sekitar luka. Jika tersentuh, bisanya akan jauh lebih cepat menyebar. 10. Bila kamu sedang memanggil layanan gawat darurat, pertama-tama berikan alamatmu. Baru setelah itu kamu bisa menjelaskan alasan panggilan teleponmu. Dalam kasus ini, meski sesuatu atau seseorang memaksamu untuk mengakhiri pembicaraan, operator sudah tahu kemana harus mengirimkan bantuan. Hindari lapangan terbuka. Pastikan ada sesuatu yang lebih tinggi darimu di sana. Misalnya, teman tinggi besarmu itu. Ups, bercanda. Pohon, bangunan, dan tiang listrik akan menjadi penangkal petir bagimu. Jadi, jangan pernah berdiri di dekatnya. Selain itu, hindari logam dan beton. Keduanya menghantarkan listrik. Ingat, badai petir hanya berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi, lebih baik kehilangan waktu dan menunggu dengan aman daripada mengambil risiko tersengat listrik. 2. Bagaimana cara menghindari radang dingin? Meski pakaianmu cukup hangat, selalu ada beberapa bagian tubuh yang terpapar cuaca dingin. Sekaleng petroleum jelly akan membantumu. Oleskan ke bagian kulit yang terpapar, dan itu akan melindungimu dari radang dingin. Tapi, itu tak bisa bertahan lama. Cari tempat berlindung atau api secepat mungkin. Trik lain adalah longgarkan sedikit sepatumu. Ini akan membantu sirkulasi darah di kaki dan akan membuatmu lebih hangat. 3. Bagaimana menemukan utara dengan cepat? Kamu membutuhkan magnet, jarum, benda ringan seperti busa atau jerami, dan segelas air. Berikan gaya magnet pada jarum dengan menggosokkannya pada magnet, lalu letakkan jarum di antara benda ringan yang kamu bawa itu. Biarkan mengapung di atas air, dan nantinya jarum akan berhenti di satu arah. Sama seperti kompas, itu akan menunjuk ke utara. 4. Bagaimana cara mengusir serangga? Beberapa gigitan serangga memang tidak begitu masalah, tapi mencoba menemukan jalan di alam liar tanpa istirahat yang baik, itu berbahaya. Kamu bisa mengusir semua lalat dan nyamuk dengan membakar herba, bawang putih, rosemary, mint atau thyme. Semua aroma herba ini akan menakuti serangga menyebalkan di sekitar sana. Atau, kamu bisa membuat jebakan. Potong botol plastik menjadi 2, dan tempelkan perekat di tepinya. Tuang air gula ke dalamnya dan tambahkan ragi. Nyamuk akan tertarik lalu terperangkap di perekat. Nah, sekarang kamu pasti akan membawa ragi saat berkemah. 5. Bagaimana menemukan air di hutan belantara? Jangan sampai kehausan. Gunakan embun atau tampung air hujan. Membawa tenda adalah hal bagus, tapi coba pasang sedikit longgar agar kamu bisa menampung air di atasnya. Jika hujan tidak turun, ikat sehelai kain di kaki dan lewati rumput tinggi di pagi hari. Itu akan mengumpulkan embun yang bisa kamu peras ke dalam botol. 6. Bagaimana cara menyaring air kotor? Ambil 2 wadah, yang satu tinggi dan satu pendek. Isi wadah tinggi dengan air kotor. Puntir sehelai kain, dan letakkan salah satu ujungnya ke dalam wadah yang sudah diisi dan ujung lainnya ke wadah yang kosong. Ini butuh waktu, tapi kain akan menyerap air dan memindahkannya dari satu wadah ke wadah lainnya. Kabar baiknya adalah semua kotoran dan puing-puing akan tertinggal selama proses ini. Jangan lupa, rebus airnya untuk memastikan kamu aman. 7. Bagaimana membuat api dengan serat besi?
Kamu butuh baterai 9 volt untuk itu. Meletakkan kedua kutub baterai ini pada serat baja bisa menimbulkan percikan korsleting kecil yang langsung menyebar. Letakkan beberapa kapas ke tempat percikan muncul, dan itu dia, kamu telah menyalakan api. Ingat, apinya harus tetap kecil dan kamu harus punya satu cara ampuh untuk memadamkannya dengan cepat. Seperti kandung kemihmu, arus air ini muncul di dekat pantai tapi bergerak menjauhinya dengan kekuatan dan kecepatan tinggi. Karena sangat kuat, percuma saja melawannya. Arus ini cukup dangkal. Untuk menyelamatkan dirimu, berenanglah ke sembarang arah di sepanjang pantai. Setelah tubuhmu terasa ringan, segera berenang ke tepian dengan arah miring. Bagaimana agar tetap aman di dalam pesawat? Kalau masker oksigennya terlepas dari tempatnya, segera kenakan, lalu perhatikan para penumpang di sekitarmu. Naiklah pesawat yang lebih besar karena pesawat ini lebih bisa meredam benturan selama pendaratan ekstrem. Sebaiknya, duduk di 5 baris kursi yang paling dekat dengan pintu darurat. Menurut statistik, waktu ideal untuk menjauh dari pesawat setelah pendaratan darurat sekitar 90 detik. Baca kartu keselamatan dan ikuti semua arahan awak kabin. Bagaimana cara menghindari atau melalui kerumunan? Kalau kerumunannya semakin padat, cari rute atau tempat pelarian di sekitarmu. Perhitungkan juga beberapa rencana arah gerakmu. Jangan melawan arah kerumunan, ikuti saja dan menyingkirlah. Dengan begini, kamu akan segera keluar dari kerumunan atau tidak lagi berjubel-jubel di dalamnya. Selalu angkat tanganmu agar kamu tetap bisa bernapas. Bagaimana cara mengendalikan mobil yang tergelincir? Sebelum mengemudi, lihat dulu mobil yang terparkir. Kalau terdapat embun beku di kaca belakangnya, ini jadi pertanda yang jelas. Rencanakan matang-matang sebelum kamu berkemudi. Sebaiknya beri jarak antara mobilmu dengan kendaraan lain sepanjang 10 kali dari biasanya. Kalau mobilmu tergelincir, jangan injak rem sekaligus, lepaskan saja pedal gasnya. Dengan begini, ban mobil akan menapak kuat di jalanan dan kamu pun akan lebih mudah mengarahkannya ke lajur jalan yang benar. Apa yang perlu dilakukan kalau kamu terlalu lama kedinginan? Coba kenakan 3 lapis pakaian. Lapisan pertama, pakaian anti keringat. Lapisan kedua, isolator dan penghangat. Dan lapisan terluar, melindungi dari kelembapan serta angin. Jangan kenakan kain yang berbahan katun, pakaianmu akan cepat basah dan tidak tahan dingin. Kalau kamu kembali ke rumah saat cuaca dingin, jangan buru-buru berendam air hangat, sebaiknya ganti pakaianmu dulu, lalu nikmati makanan hangat. Apa yang perlu dilakukan kalau kamu berpapasan dengan anjing galak atau hewan liar? Jangan menatap matanya. Si hewan akan menganggapmu punya niat jahat. Jangan panik juga, bergeraklah perlahan. Beri kesempatan agar hewan bisa menjauh dengan leluasa. Kalau kamu membawa ransel, jangan gendong ranselmu, letakkan saja. Dengan begini, gerakmu akan lebih bebas. Selain itu, perhatiannya akan teralihkan. Jangan berteriak untuk menakut-nakutinya, ini justru akan memancingnya untuk menyerangmu. Apa yang perlu dilakukan kalau kamu tersedak? Manuver Heimlich atau kepalan tangan yang diletakkan di bagian hulu hati di bawah tulang rusuk. Fungsinya untuk melancarkan tenggorokan yang tersedak. Kamu juga bisa melakukannya sendiri, kepalkan tanganmu dan letakkan di sela-sela tulang rusuk. Lalu tekan dengan tangan satunya sekuat mungkin. Selain itu, paksakan dirimu untuk batuk selama proses ini. Saat terjadi kebakaran hutan, perhatikan arah angin untuk menyelamatkan dirimu. Kalau anginnya bertiup ke arah api, berlarilah menuju sumber angin. Tapi kalau anginnya menjauhi api menuju ke arahmu, berlarilah menyamping, agar kamu bisa menghindari api dan percikan yang terbawa angin. Kalau kamu tercebur ke air dingin dan tidak bisa berenang ke tepian, ringkukkan badanmu. Kalau kamu bersama orang lain, terus rapatkan diri agar tetap hangat sampai bantuan datang. Jangan gunakan air untuk memadamkan kebakaran minyak. Air dan minyak tidak bisa menyatu, justru akan memperparah situasi. Kamu perlu menghentikan suplai oksigen ke api itu. Tutup api dengan penutup logam atau lap basah. Untuk menyelamatkan diri dari bagasi mobil, hei, tolong! Cari handle pembuka bagasi. Bentuknya seperti tuas yang bersinar dalam gelap.
Semua kendaraan buatan Amerika keluaran tahun 2002 atau sesudahnya pasti memilikinya. Untuk mobil yang lebih jadul, cabut kabel lampu remnya dan tendang. Kamu akan bisa menyelipkan tanganmu melalui lubang dan melambai untuk memberi isyarat permintaan tolong. Kalau kamu punya jam tangan analog, coba gunakan sebagai kompas. Taruh di telapak tanganmu. Kalau kamu berada di belahan bumi utara, arahkan jarum jamnya ke matahari. Arah selatan akan berada di antara jarum jam dan angka 12. Kalau kamu berada di belahan bumi selatan, arahkan angka 12 langsung ke matahari. Kalau seekor lebah terus-terusan menghinggapimu, itu pertanda kawanannya mau menyengatmu. Segera cari tempat berlindung. Selain itu, jangan kenakan pakaian gelap di tempat yang banyak lebah. Ini akan dianggap sebagai ancaman, sehingga membuatnya jadi defensif. Kalau mobilmu mogok di daerah terpencil yang susah sinyal, bakar salah satu banmu. Asap hitam pekat pasti akan menarik perhatian. Sebelum tidur, selalu letakkan kunci mobil elektronikmu di meja samping tempat tidurmu. Kalau ada pencuri yang mencoba menyelinap di malam hari, tekan tombol panik. Suara alarm mobil bisa menakutinya. Misalnya saja, seseorang mau mengikat tanganmu dengan kawat logam. Rapatkan sikumu ke tulang rusuk. Dengan begini, akan ada celah tambahan di antara pergelangan tanganmu saat kamu meluruskan lengan. Gerakan secara perlahan untuk melepas ikatannya. Bayangkan kamu kehabisan makanan di hutan belantara. Wah, gawat! Kamu bisa memakan kulit pohon birch atau pinus. Buang bagian luarnya yang keras dan berwarna gelap, lalu ambil bagian dalamnya yang lunak dan berwarna cerah. Kamu bisa memakannya mentah-mentah. Tapi kalau ingin lebih mudah dikunyah, goreng atau rebus dulu. Jangan masukkan tanganmu ke saku saat melewati tangga. Kalau kamu terpleset atau tersandung, kamu perlu segera meraih pegangan atau melindungi kepalamu. Untuk membuka pintu mobil yang knopnya membeku, masukkan sedotan ke lubang kunci, lalu tiupkan udara. Panas dari napasmu akan bisa mencairkan es dari knopnya. Sebelum berkemah, siapkan kapas yang diolesi vaselin, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup. Kamu bisa memakainya sebagai penyulut api.